Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Ketemu lagi sama Ibu ya. Sekarang Ibu mau menjelaskan matematika, yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Baik anak-anak, selamat menyaksikan. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Sifat komutatif pada penjumlahan dapat dituliskan atau digambarkan sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi posisi tempatnya dapat ditukar. Contohnya adalah 8 ditambah dalam kurung negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 8 sama dengan 1. Contoh yang lainnya adalah negatif 15 ditambah dalam kurung negatif 25 sama dengan negatif 25 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 40. Sifat komutatif pada perkalian dapat ditulis atau digambarkan sebagai berikut. A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 8 dikali dalam kurung negatif 7 sama dengan negatif 7 dikali 8 sama dengan negatif 56. Contoh yang lainnya adalah negatif 15 dikali dalam kurung negatif 25 sama dengan negatif 25 dikali dalam kurung negatif 15 sama dengan 375 karena negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif. Nah, anak-anak perlu Ibu tegaskan kembali bahwa sifat komutatif ini hanya berlaku kepada penjumlahan dan perkalian saja. Untuk pengurangan dan pembagian ini tidak berlaku karena nanti hasil yang diperolehnya akan tidak sama. Perlu kalian ingat. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Sifat asosiatif pada penjumlahan dapat dituliskan atau digambarkan sebagai berikut. Dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Jadi yang dalam kurung A ditambah B-nya itu dapat ditukar dengan dalam kurung B ditambah C. Contohnya 12 ditambah dalam kurung 8 ditambah 7 sama dengan dalam kurung 12 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 27. Jadi yang dalam kurungnya bisa ditukar. Contoh lainnya adalah dalam kurung 7 ditambah kurung kecil negatif 5 kurung tutup ditambah 10 sama dengan 7 ditambah negatif 5 ditambah 10 sama dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12. Sifat asosiatif pada perkalian dapat dituliskan atau digambarkan sebagai berikut. A dikali dalam kurung B dikali C itu sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Contohnya adalah 10 dikali dalam kurung 6 dikali 8 itu sama dengan dalam kurung 10 dikali 6
dikali 8 sama dengan 60 dikali 8. Hasilnya adalah 480. Contoh lainnya adalah dalam kurung negatif 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan negatif 6 dikali dalam kurung 5 dikali 4 sama dengan negatif 6 dikali 20. Hasilnya adalah negatif 120. Nah, anak-anak masih ingat bukan yang pembelajaran sebelumnya tentang perkalian pada bilangan bulat? Jika perkaliannya sama tandanya, itu hasilnya adalah positif. Dan jika beda tandanya, hasilnya negatif. Jadi, kalian perlu diingat yang sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif yang berlaku adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya adalah distributif perkalian terhadap pengurangan. Perlu kalian ingat ya pengertian ini anak-anak semua. Ibu akan jelaskan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dapat ditulis atau digambarkan sebagai berikut. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Contohnya adalah 10 dikali dalam kurung 5 ditambah 9 sama dengan dalam kurung 10 dikali 5 ditambah dalam kurung 10 dikali 9. Hasilnya adalah 140. Contoh yang lainnya adalah sebagai berikut. 25 dikali dalam kurung negatif 4 ditambah kurung kecil negatif 2 sama dengan dalam kurung 25 dikali kurung kecil negatif 4 ditambah 25 dikali dalam kurung kecil negatif 2 sama dengan hasilnya adalah negatif 150. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan dapat dituliskan atau digambarkan sebagai berikut. A dikali dalam kurung B dikurangi C itu sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Contohnya adalah 15 dikali dalam kurung negatif 3 dikurangi 2 sama dengan dalam kurung 15 dikali kurung kecil negatif 3 dikurangi dalam kurung 15 dikali 2 sama dengan negatif 45 dikurangi 30. Maka hasilnya adalah negatif 75. Itu artinya negatif 45 ditambah negatif 30. Maka hasilnya adalah negatif 75. Contoh yang lainnya adalah 10 dikali dalam kurung negatif 7 dikurangi 3 sama dengan dalam kurung 10 dikali dalam kurung kecil negatif 7 dikurangi dalam kurung 10 dikali 3 sama dengan negatif 70
dikurangi 30 sama dengan negatif 100. Anak-anak, kalian bisa lihat di sini, negatif 70 dikurangi 30 itu artinya sama dengan negatif 70 ditambah negatif 30. Maka dari itu hasilnya adalah negatif 100. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, sebelumnya Ibu kasih tahu dulu ya sifat operasi hitung campuran bilangan bulat. Ini yang perlu kalian ingat. Ku, ka, ba, ta, ku. Apa arti dari ku, ka, ba, ta, ku? Adalah kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Ini adalah urutan dalam mengerjakan operasi hitung campuran. Jadi, jika soalnya ada yang di dalam kurung, maka yang pertama dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Setelah di dalam kurung, yang kalian kerjakan adalah kali atau perkalian. Setelah perkalian, barulah pembagian. Jika ada perkalian dan pembagian yang sejajar, itu boleh dikerjakan bagi dulu atau kali dulu. Setelah kali atau bagi, baru dikerjakan yang penjumlahan atau tambah. Setelah tambah atau penjumlahan, baru kerjakan kurang atau pengurangan. Jika pengurangan dan penjumlahan itu sejajar, boleh kalian yang mana dulu yang dikerjakan. Boleh tambah dulu atau boleh kurang dulu. Perlu kalian ingat, ku, ka, ba, ta, ku. Kurung, kali, bagi, tambah, kurang. Contoh soalnya sebagai berikut ya anak-anak. Sebelum mengerjakannya, Ibu ingatkan kembali konsep ku, ka, ba, ta, ku. Nah, soalnya sebagai berikut. Negatif 25 ditambah 50 dikurangi 5 sama dengan titik-titik. Kita kerjakan dulu satu-satu ya. Yang kita kerjakan sekarang yang negatif 25 ditambah 50. Negatif 25 kita ibaratkan hutang. Ya. Kita punya hutang 25 dibayar 50. Maka sisa yang masih kita miliki sebanyak 25. Pengerjaan selanjutnya adalah 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Nah, begitu anak-anak cara mengerjakannya ya. Anak-anak, kita kerjakan lagi ya contoh soal berikutnya. Contoh soalnya sebagai berikut. 75 ditambah dalam kurung negatif 100 dikali dalam kurung negatif 20 dikurangi 10 sama dengan titik-titik. Sebelum mengerjakan, kalian harus mengingat kembali konsep ku, ka, ba, ta, ku. Yang pertama dikerjakan apa? Ku, ka, ba, ta, ku. Kurung atau kali. Di sini ada soal perkalian. Maka yang dikerjakan yang pertama adalah perkalian, yaitu negatif 100 dikali negatif 20. Hasilnya adalah 2000. Kenapa 2000? Karena negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif. Setelah itu, tahap yang kedua, kalian tulis kembali soal ke bawah. 75 ditambah 2000 dikurangi 10 sama dengan titik-titik. Yang kalian harus kerjakan, ingat kembali konsep ku, ka, ba, ta, ku. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu letaknya sejajar. Oleh karena itu, kalian boleh mengerjakan dulu yang sebelah kiri, yaitu 75 ditambah 2000 dulu yang kalian kerjakan. Hasilnya adalah 2075. Setelah kalian mendapatkan hasil dari penjumlahan 75 ditambah 2000, hasilnya adalah 2075. Kalian tinggal mengurangkan saja ke soal berikutnya, yaitu dikurangi 10.
Jadi 2075 dikurangi 10 hasilnya adalah 2065. Anak-anak, kita kerjakan lagi ya contoh soal berikutnya. 30 dikurangi 2 dikali 4 ditambah dalam kurung negatif 27 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Langkah awal yang harus kalian kerjakan adalah ingat konsep kukabataku. Cari dulu yang di dalam kurung. Jika tidak ada dalam kurung, kita kerjakan yang perkalian dulu, yaitu 2 dikali 4. Hasilnya adalah 8. Setelah itu, tulis kembali soalnya. Kemudian setelah ditulis, mana tahap kedua yang dikerjakan adalah yang pembagian. Karena di sini ada operasi, pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Oleh karena itu, yang kita kerjakan adalah pembagian terlebih dahulu. Kita kerjakan yang negatif 27 dibagi 3 sama dengan negatif 9. Setelah itu, barulah kita mengerjakan yang berikutnya, yaitu 30 dikurangi 8 sama dengan 22. Tahap terakhir adalah 22 ditambah negatif 9 sama dengan 13. 11 dikali dalam kurung 40 ditambah 5 dibagi dalam kurung negatif 5 dikurangi 2 sama dengan titik-titik. Langkah yang pertama yang harus kalian kerjakan, kalian harus ingat konsep kukabataku, di mana di sini ada perkalian, ada yang dikurung, ada pembagian, dan ada pengurangan. Yang harus kalian kerjakan lebih dulu adalah yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung di sini adalah 40 ditambah 5. Dikerjakan dulu sama dengan 45. Setelah kalian mengerjakannya di dalam kurung, kalian kerjakan operasi perkalian, di mana soalnya adalah 11 dikali 45. Hasilnya adalah 495. Setelah perkalian, kalian harus kerjakan pembagian. Jadi 495 ini dibagi negatif 5 seperti yang soal tertera. Berapa hasilnya? 495 dibagi negatif 5 itu adalah hasilnya negatif 99. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Setelah itu barulah selesaikan soal berikutnya, yaitu negatif 99 dikurangi 2 sama dengan negatif 101. Anak-anak, perlu kalian ingat, negatif 99 dikurangi 2 itu artinya negatif 99 ditambah negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 101. Gimana tadi videonya? Sudah disaksikan kan? Sekarang kalian sudah mengerti dong bagaimana cara mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulan. Nah, Ibu harap kalian bisa mengamalkan itu dalam mengerjakan soal nanti. Ya, cukup sekian video dari Ibu. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga kalian tambah paham lagi, tambah pintar lagi. Assalamualaikum.